Hai, bertemu kembali dengan saya Ade Irfansyah, dosen keren yang berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar rangkaian listrik, yaitu pertemuan 1 pada mata kuliah rangkaian listrik pada program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara Politeknik Penerbangan Surabaya. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah tentang satuan dan skala bidang kelistrikan. Satuan dan skala pada bidang kelistrikan yaitu pokok bahasan yang akan membahas tentang dasar pengukuran besaran-besaran listrik seperti tegangan, arus, resistansi, daya, dan juga energi. Dan materi ini akan memperkenalkan sebuah satuan internasional sebagai standar satuan yang digunakan di dunia internasional oleh para ahli. Tentunya pada bidang kelistrikan, seperti misalkan untuk tegangan, yaitu menggunakan satuan volt dengan simbol V besar. Kemudian arus listrik dengan satuan ampere atau huruf A besar. Sedangkan hambatan listrik yaitu ohm dengan simbol lambang omega. Sedangkan untuk power atau daya dinyatakan dalam satuan watt dengan simbol huruf W besar, dan juga untuk energi digunakan joule atau J. Namun demikian, Tarno pun akan diperkenalkan dengan skala penggunaan turunannya, seperti misalkan ada mili, mikro, biasanya digunakan pada tegangan menjadi milivolt, mikrovolt, ya, kemudian miliampere, mikroampere, dan sebagainya. Sedangkan untuk yang turunan yang lebih besar menyatakan dengan kilo dan juga mega seperti kilo ohm, mega ohm, dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar mampu membaca dan menuliskan nilai besaran listrik dengan benar. Pemahaman satuan dan skala sangat penting karena menjadi fondasi untuk melakukan analisis, perhitungan, serta penggunaan instrumen ukur dalam rangkaian listrik. Seperti disampaikan tadi bahwa besaran-besaran dasar kelistrikan ada 5 yang akan kita bahas, yaitu tegangan, volt, arus ampere, resistansi atau hambatan, ohm, daya dengan watt, dan energi joule atau kilowatt hour atau disingkat dengan kWh. Setiap besaran memiliki definisi fisika, satuan internasional atau SI, serta hubungan matematis yang juga saling berkaitan satu dengan lainnya. Resistansi resistance, ya, dalam bahasa Inggris simbolnya adalah omega atau dinyatakan dalam sebuah notasi R besar, di mana resistansi ini dapat dipahami sebagai sebuah kemampuan suatu material untuk melakukan penghambatan terhadap aliran listrik, ya, atau aliran muatan listrik. Karena sifat inilah bahwa komponen yang berfungsi demikian disebut sebagai resistor atau hambatan listrik. Semakin besar nilai resistansinya, maka semakin sedikit arus listrik yang bisa mengalir melalui materi tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya, semakin rendah nilai resistansi, maka akan semakin banyak atau semakin besar dapat melewatkan arus listrik. Resistor pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan Jerman bernama Georg Simon Ohm, di mana dari hasil penemuannya, satuan hambatan listrik kemudian diberi nama dengan ohm, dan perlu diketahui bahwa setiap jenis bahan memiliki nilai resistansi yang tidak sama, atau dengan kata lain berbeda-beda. Ya. Sebagai contoh, misalkan konduktor, ya, sebuah material konduktor memiliki resistansi yang sangat kecil sehingga mampu menjadi sebuah penghantar listrik yang baik. Bahkan ada ahli mengatakan bahwa konduktor memiliki resistansi sebesar 0 ohm atau bahkan hampir tidak ada hambatan listrik di dalamnya. Sebaliknya, isolator memiliki resistansi yang sangat besar sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Bahkan dikatakan bahwa isolator memiliki hambatan listrik sebesar tak berhingga, saking besarnya. Secara sederhana, prinsip kerja resistor bisa dianalogikan sebagai sebuah keran air misalkan, ya, di mana saat keran dibuka penuh, aliran air menjadi deras, namun jika keran hanya dibuka sedikit, maka aliran air yang keluar pun akan berkurang. Berikutnya adalah lambang dan satuan resistansi, di mana resistansi atau dalam bahasa Inggris disebut dengan resistance, dilambangkan dengan huruf R, ya, dinyatakan dengan satuan ohm atau omega, ya.
di mana satuan resistansi berasal dari nama penemunya yaitu ohm dan secara internasional ditulis menggunakan simbol Yunani omega tadi ya. Jika pada suatu perangkat elektronik kamu menemukan sebuah simbol R, itu menunjukkan besarnya hambatan yang digunakan. Dalam skema elektronika, resistansi biasanya digambarkan dengan simbol berbentuk garis zigzag. Seperti terlihat pada monitor ya. Ada sebuah garis yang membentuk alur zigzag, itu adalah simbol dari hambatan listrik. Dan kemudian di bawahnya ada visualisasi gambar 3 dimensi dari sebuah resistor atau alat yang berperan sebagai penghambat arus listrik. Dan juga ada beberapa model bentuk resistor ya. Ada yang model SMD yang warna hitam dan juga model resistor karbon. Dan di mana untuk resistor karbon nilainya dinyatakan dalam sebuah gelang warna yang melingkar di tubuhnya. Sedangkan untuk SMD nilai resistansi dinyatakan dalam sebuah notasi angka dan huruf. Adapun rumus resistansi ya dinyatakan di mana besar resistansi suatu bahan bergantung pada panjang dan luas penampang bahan. Secara sistematis atau secara matematis dirumuskan sebagai berikut bahwa resistansi adalah hambatan jenis bahan dikalikan dengan panjang bahan dalam satuan meter dibagi dengan luas penampang bahan dalam satuan meter persegi. Dari persamaan di atas, resistansi berbanding lurus dengan panjang bahan dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya, semakin panjang bahan atau semakin kecil luas penampang, semakin besar resistansi bahan. Sebaliknya, semakin pendek atau semakin besar luas penampang bahan, semakin kecil resistansinya. Ya. For your information, ya, nilai hambatan jenis setiap bahan itu tetap ya, jadi tidak berbeda hambatan jenisnya. Untuk lebih jelasnya simak contoh berikut ini. Suatu kawat tembaga yang panjangnya 50 cm. Dalam hal ini mungkin sekitar kalau dibayangkan ya ada sebuah kawat tembaga yang panjangnya setengah meter ya. Memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat minus 8 mega ohm. Jika luas penampang kawat tersebut adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, maka tentukan resistansi kawat tembaga tersebut. Ya, kita akan hitung. Diketahui rho adalah 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dan panjangnya adalah 50 cm atau 0,5 meter ya. Kita langsung merubah satuan kepada satuan standar internasional ya. Dari cm menjadi meter, maka 50 dibagi 100 ya, jadi 0,5 meter. Sedangkan untuk luas penampangnya adalah 1,5 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Nah, kemudian ditanyakan berapakah nilai resistansinya. Nah, jawabannya adalah nilai resistansi bisa kamu tentukan dengan rumus berikut ya, di mana R sama dengan rho dikali L dibagi A. Masukkan seluruh data-data yang sudah diketahui, maka didapatkan bahwa R ya atau besar resistansi kawat tembaga tersebut adalah 5,67 kali 10 pangkat minus 4 ohm. Nilai hambatan jenis bahan itu sifatnya tetap atau tidak berubah untuk bahan yang sama meskipun ukurannya berbeda. Artinya, hambatan kawat bersifat spesifik untuk setiap jenis bahan. Adapun nilai hambatan jenis kawat bisa kamu lihat pada tabel berikut. Terlihat pada tabel ada beberapa data dari jenis bahan, hambatan jenis dan juga kategorinya. Misalkan tembaga mangan aluminium dikategorikan sebagai sebuah konduktor. Bahkan ada konduktor terbaik yaitu perak ya, dan juga baja merupakan juga konduktor yang sama. Kemudian tembaga memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat minus 8, mangan 4,4 kali 10 pangkat minus 7 dan seterusnya. Selain konduktor, ada juga kategori sebagai isolator, misalkan kayu dan mika. Artinya adalah kayu dan mika tidak dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan di antara isolator dan konduktor ada satu jenis bahan yang dikenal dengan semikonduktor, seperti misalkan germanium, silikon, karbon ya, di mana material ini ya pada suatu waktu bisa bersifat sebagai konduktor
dan di waktu yang lain bisa bersifat sebagai isolator bergantung dari lingkungannya, misalkan temperatur dan lain sebagainya. Dari tabel di atas, golongan kayu dan mika memiliki hambatan jenis paling besar di antara bahan jenis lain. Itu artinya kayu dan mika sulit dialiri arus listrik atau bersifat isolator sehingga tidak mampu menghantarkan arus listrik. Semakin kecil hambatan jenis bahan, semakin besar kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Semakin besar hambatan jenis bahan, semakin susah untuk kecil kemampuan bahan untuk menghantarkan arus listrik. Berikutnya adalah kode warna, resistor, dan cara membacanya yang menunjukkan nilai resistansi sebuah resistor. Kode warna resistor yang ada saat ini sudah dikembangkan sejak tahun 1957 oleh bangsa Eropa dan Amerika, yang pada akhirnya aturan mengenai resistor ini ditetapkan menurut standar AIA RS-279, Electronic Industries Alliance, sebuah organisasi yang didirikan oleh RMI atau Radio Manufacturers Association dari Amerika dan Eropa. Menurut standar AIA RS-279, kode warna pada resistor dibagi menjadi 3 jenis, yaitu resistor dengan kode warna 4, ya, atau resistor dengan 5 warna dan juga dengan 6 warna. Jadi ada 4, 5, dan 6, ya, jumlah gelang warna yang terdapat pada tubuh resistor. Di Indonesia biasanya resistor dengan jenis film karbon memiliki 4 warna dan memiliki toleransi kisaran 10%, ya, plus minus ya 10%. Sedangkan resistor untuk jenis film metal memiliki 5 warna dan memiliki nilai toleransi antara 1% hingga 5%. Apa itu toleransi? Artinya adalah nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna bisa saja lebih besar atau lebih kecil, tergantung resistansinya. Tergantung toleransinya maksud saya. Jika misalkan toleransi 10%, maka ada plus minus 10% dari nilai yang ditunjukkan oleh gelang warna tersebut. Nah, berikutnya adalah gambar tabel, ya, atau tabel yang menunjukkan ada urutan kode warna seperti hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih. Sementara emas dan perak adalah toleransi. Ya. Pita 1, pita 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya. Dan untuk menghafalnya, ya, kalian bisa membaca hanya huruf pertama ya, huruf pertama dari kode warna. Huruf pertama dan huruf kedua tentunya ya. Misalkan hitam kita ambil hi, coklat kita ambil co, merah kita ambil me, ya. Orange biasanya saya mengganti dengan jingga ya. Jadi kita ambil huruf C dan I-nya, kuning ku, hijau hi, biru adalah bi, ungu adalah u, abu-abu adalah a, dan putih adalah pu. Maka kita bisa mengurutkan dengan hi cho me ji ku, hi bi u a pu. Saya ulangi, hi cho me ji ku, hi bi u a pu. Sementara emas dan perak adalah toleransi. Sebagai contoh, sebuah resistor warna hijau, abu-abu, kuning, merah, emas, dan coklat. Berarti nilai resistor tersebut adalah pita ke-1 hijau adalah 5, abu-abu adalah 8, kuning adalah 4, merah adalah 10 pangkat 2. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada pita keempat adalah menunjukkan 10 pangkat berapa. Nah, merah tadi hi, cho, me. Hi adalah 0, cho adalah 1, me adalah 2. Maka 10 pangkat 2 yaitu 100 ya. Berarti 584 kali 100 ya. Sementara untuk pita kelimanya adalah emas, toleransi 5%, dan pita keenam adalah coklat, di mana menunjukkan koefisien suhu sekitar 100 ppm per derajat Celcius. Sehingga nilai resistor tersebut adalah 584 10 pangkat 2 atau 58.400 ohm. Bisa kita persingkat atau kita nyatakan dengan turunan satuan menjadi kilo, yaitu 58.400 dibagi 1000 yaitu 58,4 kilo ohm dengan toleransi plus minus 5% dan koefisien suhu sebesar 100 ppm per derajat Celcius. Ini ya, jadi ada cara bagaimana melihat sebuah nilai berdasarkan gelang warna pada resistor. Untuk 4 band color code ya, gelang pertamanya menunjukkan first digit dari sebuah nilai. Untuk gelang warna kedua ya, itu menunjukkan
second digit atau digit kedua. Sementara untuk yang ketiga adalah digit ketiga, di mana digit ketiga pada 4 band color menunjukkan multiplier ya, atau pengali 10-nya ya. Kemudian untuk 5 band color code ya, gelang 1 adalah digit pertama, gelang kedua digit kedua, gelang ketiga digit ketiga, dan gelang keempat adalah multiplier. Dan untuk 6 band color code ya sama, namun perbedaannya adalah multiplier terdapat pada gelang keempat. Ya, sementara untuk gelang kelima seluruhnya adalah toleransi, dan khusus untuk 6 band color untuk ada gelang ke-7 ya. Maaf, ada gelang ke-6 maksud saya, yaitu adalah temperatur koefisien. Dalam kelistrikan dan elektronika, besaran fisika seperti tegangan, arus, resistensi, daya, dan energi seringkali memiliki nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Untuk mempermudah penulisan dan pembacaan digunakan awalan atau prefiks dalam sistem SI. Prefiks ini menunjukkan kelipatan atau pecahan dari satuan dasar. Skala besar misalkan tera, 1 terawatt atau TW yaitu 1 kali 10 pangkat 12 ya. Watt ya, digunakan untuk menyatakan konsumsi energi skala global. Berikutnya adalah giga. Giga 1 gigawatt yaitu 1 kali 10 pangkat 9 ya, 1 kali 10 pangkat 9 atau 1000 juta watt. Ya, sementara mega yaitu 1 juta watt yaitu 1 kali 10 pangkat 6 ya. Dan kilo adalah 1 kali 10 pangkat 3 atau 1000. Ya, berikutnya satuan dasar watt, volt, ampere ya, dan ohm, di mana watt untuk daya, volt untuk tegangan, ampere untuk arus, dan ohm untuk hambatan. Dan skala kecilnya adalah ya 1 miliampere yaitu 10 pangkat minus 3 ampere, mikro 10 pangkat minus 6, nano 10 pangkat minus 9, dan piko 10 pangkat minus 12. Skala standar internasional ya, ada tera, giga, mega, kilo ya. Kemudian ada dasar, nilai dasar, kemudian lanjut ke yang lebih kecil, mili, mikro, nano, piko ya. Ini kalian bisa menghafalnya ya, agar suatu ketika ada konversi sudah paham ya bagaimana apakah harus mengalihkan dengan sebuah multiplier 10 atau membaginya dengan multiplier 10, tergantung dari prefiks satuannya. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih, sampai jumpa kembali.